Shalom saudaraku. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah ini. Ibadah yang pertama Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Spesial hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Bahwa Yesus naik ke sorga, tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bekerjalah ya Roh Kudus di tempat ini. Kehadiran-Mu yang kami perlukan Tuhan. Kami rindu, kami haus akan Engkau. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawat aku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, pribadi yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawat aku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawat aku, Kaulah yang ku perlu, Kau terus. Sekali lagi sama-sama. Bekerjalah Roh Kudus. Mari kita pakai berdiri Bapak Ibu. Rindukan Roh Kudus di tempat ini. Hauslah akan Roh Kudus. Lebih lagi urapan-Mu, lawat aku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah
setia. Bawa setiap hati lebih dekat kepada urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidup. Kaulah yang ku perlu, kaulah yang ku perlu, kaulah yang kami perlu. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus di tempat ini. Kami merindukanmu, kami haus akan Kau, kami perlu Kau. Bekerjalah ya Roh Kudus, bawa setiap hati, bawa setiap hati lebih dekat kepadamu. Kami rindu Kau, kami haus akan Engkau, kami rindukan Engkau, kami perlu Kau Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kasih-Mu, mengalilah Tuhan. Mengalir menjamah setiap hati. Pulihkan setiap hati, hiburkan yang berduka. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, kami rindu Engkau, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan sama-sama katakan, bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau sekali lagi Bapak Ibu, dengan penuh kerinduan, bekerjalah Roh Kudus.
perlu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Tepuk tangan yang terbaik itu Tuhan Yesus, Roh Kudus yang luar biasa. Ya Tuhan, sebab bagi kamilah janji-Mu, dan bagi banyak orang yang menantikan Engkau. Engkau naik ke sorga, tidak meninggalkan kami seorang diri atau yatim piatu. Engkau memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang berdiri senantiasa di sisi kami, menolong kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Ya Tuhan, kami rindu curahan Roh-Mu, jamah setiap hati, bawa setiap hati untuk lebih dekat menyembah-Mu, mengenal-Mu, bawa setiap hati untuk mengerti menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bawa setiap hati untuk bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Baik saudara-saudara kami dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Kudus yang menjamah mereka. Roh Kudus menginsapkan akan manusia akan dosa, penghakiman dan penghukuman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja melawat ibadah ini Tuhan. Kami tahu tanpa pekerjaan Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya ketika Roh-Mu bekerja di sini, keselamatan terjadi, kebebasan terjadi. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami muliakan. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, pengaguman. Dengan segenap hati kami mau memuji-muji Engkau. Dengan suara kami, dengan tarian kami, dengan musik yang gemercing, yang berdentang, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Umat Tuhan berikan suara-suara yang terbaik itu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk saudara boleh salam dulu kiri kanannya. Tuhan baik kepada kita. Hari ini terima janji Tuhan. Katakan saudara, bagimulah janji itu. Katakan amin saudaraku. Boleh silakan duduk. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan kami semuanya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sekali lagi, satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Sebuah bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu dengan semangat, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita bergandengan tangan saudaraku untuk menggenapi rencana Tuhan, janji Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu
roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Amin. Bangkitlah gereja Tuhan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa kan mengaku Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Katakan begini, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala. Berkati teman saudara. Lagi, biarlah rohmu lagi, biarlah rohmu, biarlah rohmu. Haleluya. Dengar dulu Bapak Ibu, setiap benda yang dilewati oleh api, perhatikan, setiap benda yang dilewati oleh api pasti apa saudara? Pasti berubah. Amin. Kalau kertas saudara dekatkan dengan api, dia jadi apa saudara? Jadi arang, jadi debu. Saudara yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kalau saudara menyala, kalau api menyala, lalat pun tak berani dekat. Amin saudara. Bangkitkan roh saudara untuk menyembah Tuhan. Amin. Boleh katakan lagi, biarlah rohmu, biarlah roh. Curahkan rohmu Tuhan. Berikan semangat. Lagi, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu nyala-nyala. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Tiada jalan, pekerjaan besar menunggu. Tanggalkan beban saudara, tanggalkan segala beban dan dosa yang berlari daripada tujuan panggilan kami. Biarlah rohmu, biarlah rohmu nyala-nyala. Biarlah rohmu nyala-nyala. Kali lagi, biarlah rohmu, biarlah rohmu nyala-nyala. Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu nyala-nyala. Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu nyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohmu nyala-nyala. Layanilah Tuhan. Ini waktunya bagi kita umat Tuhan untuk melihat tuaian yang besar, saudara. Jangan sibuk dengan masalah kita. Mari pikirkan untuk menuai jiwa bagi Tuhan. Dengan kasih Tuhan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari Bapak Ibu buka hati saudara. Dengan hati yang rindu, dengan hati yang berhaus. Rindukanlah Roh Kudus memenuhkan kita semuanya. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini.
gerakan roh Allah di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Oh, oh, ada gerakan roh Allah. Aku percaya Tuhan, ada gerakan roh Allah di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan. Hosana, umat Tuhan katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nas. Sekali lagi, bangkitlah, rohmu sudah datang. Bangkitlah, rohmu sudah datang. Oh, oh. Bangkitlah, rohmu sudah datang. Mulia Tuhan telah terbit, mulia Tuhan telah terbit. Oh, mulia Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Sekali lagi, kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sorak-sorak yang terbaik itu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu terbit atas kami Tuhan, dan kami ada untuk memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati, mengubah setiap hati. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mari Bapak Ibu, Roh Kudus pribadi yang lemah lembut, hampiri Tuhan dengan iman. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir
dengan penuh kerinduan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gerejamu, pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan. Yang merindukan Roh Kudus, katakan, urapilah kami Tuhan, urapilah. Yeraralaba shekarabala. Berjalan ya Roh Kudus, bawa setiap hati dekat kepada-Mu. Dicurahkan di tempat. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kami rindu melihat curahan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Dicurahkan di tempat ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Dicurahkan di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah Roh Kudus. Kami rindu Roh Kudus, kami haus akan Roh Kudus, kami lapar akan Engkau. Mengalir menjamah setiap hati. Mengalir mengubahkan setiap hati. Oh, mengalir menghiburkan yang berduka. Mengalir membebaskan yang terikat. Bekerjalah Roh Kudus.
Insafkan yang berdosa. Kami sembah Kau. Hanya Kau yang bisa, hanya Kau yang mampu. Lakukanlah seperti apa yang Kau mau, Tuhan. Kami sembah Kau, Kau segalanya bagi kami, Kau berarti bagi kami. Kami tinggikan Engkau lebih dari segala yang ada. Kami masyurkan Engkau, tiada yang lain Tuhan, hanya Kau, hanya nama-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, urapilah kami, urapilah kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di hari ini kami memperingati pencurahan Roh Kudus yang telah terjadi 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bukan hanya memperingatinya Tuhan, tetapi mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan urapan-Mu atas kami. Kami rindu Tuhan api Roh Kudus-Mu Tuhan membakar kami semuanya Tuhan, sehingga kami menyala-nyala untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Oh, kami menyala-nyala menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu.
Dan api kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhkan kami, membaharui kami, mengubahkan kami Tuhan, sehingga kami berbuah buah Roh Kudus Tuhan, sehingga rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Karakter kami diubahkan Tuhan, perkataan kami seturut dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tindakan kami, sikap kami seperti apa yang Engkau telah teladankan kepada kami Tuhan. Itu yang kami kerjakan, itu yang kami lakukan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi terang, menjadi Tuhan Yesus garam bagi sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Bapa, Engkau melihat hati kami yang rindu, melihat hati kami yang haus, dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Melimpahlah di tempat ini. Lawatlah, jamalah kami, penuhkanlah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya padamu Tuhan, karena Engkau roh adanya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oh, merdeka dari dosa, merdeka dari ikatan, merdeka dari segala bentuk kenajisan dan kedagingan di dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus-Mu membebaskan kami. Dan kami merdeka dari segala ketakutan dan intimidasi setan, sehingga kami semuanya berani Tuhan memberitakan kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan Engkau-lah melakukan lebih daripada apa yang telah hamba mempersiapkan Tuhan, daripada perkataan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau meneguhkan firman-Mu Tuhan dengan kuasa dan tanda mujizat Tuhan. Tuhan, dan hati kami menjadi hati, menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu bertumbuh, berurak, berakar dalam hidup kami, berbuah Tuhan, untuk guna kemuliaan nama-Mu, dan hidup kami dibaharui. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semuanya. Oh, puji Tuhan. Masih terasa panas ya. Ya, walaupun sudah hidup AC-nya semua, masih ada berkipas. Ya, kita doakan supaya bertambah AC kita, ya, yang lebih dingin lagi. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, walaupun hujan semalam masih hangatnya masih terasa. Ya, memang air-air ini panasnya ya tidak seperti biasa. Nah, tapi kita bersyukur, biarlah semuanya juga kita mengalami nyala api Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Sehingga kita semuanya, seperti Bu Gembala tadi berkata, setiap benda yang didekatkan kepada api, ya, terbakar dan berubah bentuknya. Tidak pernah sama lagi. Ya, semua berubah bentuk. Biarlah kita semuanya rindu dipenuhi oleh api Roh Kudus. Dan hari ini, ya, hari Minggu tanggal 28 ya, Mei 2023, kita tepatnya memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah kita bukan hanya memperingati saja, tetapi kita semuanya mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Semuanya kita penuh dengan Roh Kudus. Ya, kita akan melihat nanti beberapa hal, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi dalamnya. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, minggu yang lalu kita melihat bagaimana ya Tuhan memberkati murid-muridnya sambil dia terangkat, dia naik ke sorga dan memberkati murid-muridnya, dan murid-murid itu berubah hidupnya. Mereka kembali ke Yerusalem, oh, bukan dengan muka yang mutung lagi, bukan dengan muka yang ya galau lagi, tetapi dengan muka yang sukacita. Bahkan dikatakan penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena berkat Tuhan atas mereka. Dan kita lewat kebenaran firman Tuhan minggu yang lalu diajarkan apa itu berkat Tuhan. Karena banyak pemikiran bahwa berkat itu materi, uang, ya, pencapaian, nama yang terkenal, ya, oh, tersohor. Saudaraku, ternyata bukan hanya itu saja. Ya, bahkan bukan hanya uang. Karena bagi orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan juga bisa kaya. Ya, tapi berkat itu adalah kekuatan ilahi untuk membuat kita berhasil dalam segala apa yang kita kerjakan. Amin. Ya, dan berkat Tuhan itu adalah penyertaan Tuhan. Ya, senantiasa dalam hidup kita. Dia menyertai kita kemana saja.
Bahkan Yusuf disertai Tuhan. Alkitab menuliskan apapun yang dikerjakannya, selalu berhasil. Jadi mari ya kita memiliki pemahaman yang benar akan berkat Tuhan. Dan kita semuanya mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena berkat Tuhan itu juga suatu kekuatan Tuhan ya, yang memampukan kita untuk memberi dampak yang baik bagi sekeliling kita. Untuk berbuat baik, untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dan berkat Tuhan itu adalah suatu kekuatan, kemampuan, pertolongan dari Tuhan. Jadi apapun masalah, apapun pergumulan, apapun persoalan kita, berkat Tuhan membuat kita bisa keluar dan mampu setia. Dan selalu berkata, Yesus, aku cinta padamu, walau banyak masalah yang kita hadapi. Amin. Itu juga berkat Tuhan. Jadi mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik hari ini yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Yesus bangkit dari kematian, Ia menampakkan diri berulang-ulang pada murid-muridnya selama 40 hari. Berulang-ulang. Ya, saudaraku, selama 40 hari. Dan ketika mereka sedang berkumpul dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membawa mereka ke puncak bukit yang tinggi. Ia terangkat ke sorga di hadapan mereka. Tapi namun sebelum Yesus pergi ke sorga, Yesus memberi umatnya suatu janji yang amat indah. Dan bukan hanya janji yang indah, tetapi janji yang khusus. Nah, mari kita lihat sebentar bagaimana Yesus naik ke sorga. Dalam Kisah pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-11. Kisah pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-11. Kita baca 1-2 ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan caranya yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Mari katakan amin buat firman Tuhan ini. Bapak Ibu, jelas Yesus naik ke sorga. Dan malaikat berkata, seperti Ia kamu lihat naik ke sorga, demikian Dia akan datang kembali. Namun Yesus sebelum pergi ke sorga, Yesus memberi umatnya suatu janji yang amat indah dan khusus. Dalam Yohanes pasal 14, 16, 18 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus naik ke sorga, tidak membiarkan pengikutnya menjadi yatim piatu. Dia berjanji memberikan Roh Kudus yang menjadi penolong bagi pengikut-pengikutnya. Dan Yesus berkata, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna. Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yesus naik ke sorga, itu jauh lebih berguna bagi kita yang mengikut Dia. Karena Dia pergi ke sorga untuk memberikan Roh Kudus yang menjadi penolong, yang selalu mendampingi kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak perlu lagi menanti-nantikan Roh Kudus. Karena hari ini sedang kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Di Yerusalem, dikala ada 120 murid yang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, sama seperti dalam Kisah 1 pasal 4 tadi, jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan di sini penggenapan janji Allah. Dan ayat 8 dikatakan, Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam Kisah pasal 2, apa yang dijanjikan Yesus tergenapi. 120 orang yang menantikan dengan tekun. Mereka menantikan sejak Yesus naik ke sorga. 10 hari kemudian mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dengan seperti lidah api, Alkitab mengatakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus ini merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan dan membuat tercengang seluruh penduduk di kota Yerusalem. Karena sejak saat itu ada kegerakan rohani yang sangat luar biasa terjadi. Bapak, Ibu, kalau saya tidak salah ada sekitar 4 kategori bahasa yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Tetapi mereka mendengar 120 orang yang penuh dengan Roh Kudus itu dengan bahasa mereka. Sedangkan mereka berbicara seperti Roh Kudus memberikan perkataan-perkataan dalam lidah mereka. Tetapi semua yang berkumpul pada saat itu, Alkitab menuliskan, berkumpul orang-orang yang saleh, yang datang beribadah ke Yerusalem untuk memuji menyembah Tuhan. Dan mereka mendengarkan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus memberitakan apa yang telah diperbuat Allah, apa hal-hal yang dahsyat yang telah Tuhan lakukan, dan mereka tercengang-cengang. Hanya sesudah mereka tercengang-cengang, mereka tidak mengalaminya. Kenapa? Karena sebagian orang berkata, mereka mabuk. Tetapi Petrus yang penuh Roh Kudus langsung tampil ke depan dan berkata, ini baru jam 9, bagaimana mungkin mabuk?
Dan itulah bukti apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa Dia tidak meninggalkan pengikut-pengikutnya. Ia telah mengirim Roh Kudus bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Bapak Ibu, kita harus mengerti tentang Roh Kudus, bahwa Ia adalah benar-benar Allah. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan, kita semakin menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita semakin menerge. Nah, ini bahasa kita ya. Nah, apalagi kami di Siantar terge. Menerge. Menyadari Roh Kudus. Karena Dia benar-benar Allah. Kisah 5 ayat 3. Apa yang dikatakan Petrus? Dikala Ananias dan Safira berbohong, tidak jujur. Apa yang dikatakannya? Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ananias menahan penjualan tanah yang awalnya itu miliknya. Tetapi dia tidak jujur. Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu Tuhan adanya. Amin. Bahkan 2 Korintus pasal 3 ayat 17, Paulus menegaskan sangat tegas kepada sidang di Korintus. Apa dikatakan? Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Amin. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Tuhan Allah telah memilih untuk menyatakan dirinya sendiri kepada manusia sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini pernyataan dari 3 pribadi yang berbeda, tetapi 3 yang menjadi satu, yaitu Tritunggal. Amin. 3 dalam 1. Bukan 3 dalam 1, 3 yang menjadi satu. Amin. Tuhan kita bukan 3, tapi Tritunggal. Tidak dapat terpisahkan. Dan Roh Kudus itu adalah pemberian Allah pada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima keselamatan daripadanya. Dan Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan menuntun kita, mengajari kita, menyertai kita, membimbing kita, berbicara kepada kita. Jelas dalam khotbah yang pertama, apa yang dikhotbahkan oleh Petrus, apa dikatakannya dalam Kisah pasal 2. Dikala dia sesudah penuh Roh Kudus, dan orang berkata ini mabuk, tetapi Petrus dengan tegas berkata, di salah satu bagian dari khotbahnya dia berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Karena orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus berkata, apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi karunia Roh Kudus itu bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Amin. Dan Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang akan datang kemudian, dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Hanya Yesus yang sanggup membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Amin. Nanti kalau saudara rindu dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, mari minta sama Yesus.
Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, biar karunia-karunia Roh Kudus jadi dalam hidup kita. Dan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 7, apa dikatakannya, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ini perkataan Yesus, masih dia di atas bumi ini. Tetapi Roh Kudus belum dicurahkan, belum datang, karena Yesus belum dimuliakan, belum naik ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi bagi saya dan bagi saudara, dan bahkan bagi banyak orang lagi yang percaya kepada Yesus, bagi kitalah Roh Kudus itu. Amin. Mari rindu apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup orang-orang yang percaya. Roh Kudus datang untuk melayani setiap pribadi yang percaya kepada Yesus. Dan Roh Kudus melayani secara pribadi. Apa yang dilakukannya? Roh Kudus bersaksi tentang hubungan kita dengan Allah. Oleh Roh lah kita sanggup berkata, ya Aba, ya Bapa. Hanya oleh Roh Kudus. Nggak cukup hanya pengetahuan, tetapi oleh Roh Kudus kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan Roh Kuduslah yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebelum saya terima Yesus secara pribadi, saya rajin ke gereja. Bahkan saya pun sekolah di lingkungan gereja. Dari SD saya sekolah di lingkungan gereja 6 tahun. Tetapi sesudah saya sekitar berumur 17 tahun, ada seseorang bertanya kepada saya, Petrus, kalau kau nanti tinggalkan dunia ini, taunya kau kemana? Saya lihat diri saya. Kalau saya katakan ke sorga, hidup saya enggak benar. Kalau saya katakan tidak ke sorga, jangankan neraka, enggak sengaja orang lain mengenai tangan saya dengan puntung rokoknya, ya udah marahnya bukan main. Dan dia berkata, percayakah kamu masuk surga? Saya berkata tidak. Karena hanya Roh Kudus yang bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Apakah semua saudara yakin bahwa saudara adalah anak Allah? Itu bukan karena perbuatan kita, karena Roh Kudus. Amin. Sehingga kita percaya, saya anak Allah, kamu anak Allah, kita semua anak Allah. Saya anak Tuhan, kamu anak Tuhan. Saudaraku, semua kita anak Tuhan. Itu semua karena Roh Kudus yang berdiam dalam kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu bukan karena pengetahuan kita, tetapi karena kesaksian Roh Kudus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara pribadi dia bersaksi akan hubungan kita dengan Tuhan. Dan Roh Kudus mengajar kita akan segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus. Sehingga kita dikala baca firman Tuhan, sepertinya wah semakin paham kita. Sudah biasa kita baca. Tahun yang lalu pun sudah kita baca. Mungkin bulan yang lalu pun kita baca. Tetapi Roh Kudus selalu baru mengajari kita. Yang maksud saya, Roh Kudus mengajarkan kita selalu hal-hal yang baru dari firman Tuhan kepada kita. Semakin hari kita semakin dewasa, semakin paham akan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan ini, kalau hanya huruf itu mematikan.
Tetapi rohlah yang memberikan hidup. Kalau hanya kita baca begitu saja, nggak mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Tetapi karena Roh Kudus yang menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran, yang mengajari kita, yang menuntun kita, membuat hidup kita berubah. Amin. Sehingga membaca firman Tuhan itu suatu hal yang mengasihkan bagi kita. Membaca firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kita. Karena pemahaman kita semakin hari semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh. Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Jadi Roh Kudus yang mengingatkan kita akan segala perkataan-perkataan Yesus. Dia yang mengajarkan kita. Sehingga apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun keadaan yang kita hadapi, Roh Kudus menghidupkan firman untuk menolong kita, untuk mengajari kita, sehingga kita bertindak dengan benar. Amin. Sehingga kita tidak salah melangkah. Sehingga apa yang kita lakukan menyenangkan Tuhan dan memimpin kita kepada seluruh tujuan Tuhan. Dan Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, saya umur 20 tahun baru lahir baru. Berarti selama umur dari lahir sampai umur 20 tahun diprogram oleh dosa. Tetapi sesudah terima Roh Kudus tinggal dalam saya. Dan Roh Kudus itu yang membantu saya, menolong saya untuk hidup dalam roh. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Untuk itu mari kita biarkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Dan memang tidak tiba-tiba. Awalnya jatuh bangun lebih banyak jatuhnya. Tetapi semakin bertambah usia rohani, bertambah dewasa. Biarlah kita sudah 10 tahun, 15 tahun mengikut Tuhan, jangan lagi tetap jadi anak-anak bahkan bayi-bayi dalam hal rohani. Kita biarkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Paulus berkata kepada sidang Galatia, dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Biar kita hidup oleh Roh Kudus. Amin. Dan Dia akan menuntun kita, mengajari kita, memimpinkan kita. Ya, saya sambung baca dalam ayat yang ke-17 Galatia pasal 5 ini. Ayat 17 dikatakan bagaimana hidup dalam roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti orang yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab yang menuliskannya. Ayo beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ayat selanjutnya dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi mari hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Kalau masih ada tadi kehendak daging, ayo mari kita buang. Bagaimana kita membuangnya? Semakin limpah dalam Roh Kudus. Amin. Semakin membiarkan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memimpin kita, menuntun kita. Dan sebagai anak-anak Allah, harus membiarkan Roh Kudus menjadi pemimpin tertinggi dalam hidup kita. Amin. Dan Roh Kudus itu menolong kita dalam berdoa. Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sama seperti Hana, dikala dia meminta anak, Alkitab menuliskan sampai mulutnya saja yang komat kamit. Nggak ada lagi suara. Saking sungguh-sungguhnya dia berdoa. Biarlah kita datang kepada Tuhan dan memohon Roh Kudus mengajari kita berdoa. Amin. Sehingga doa itu menjadi kesukaan bagi kita. Doa 1 jam itu menjadi kebiasaan bagi kita. Karena Roh Kudus kita biarkan mengajari kita untuk berdoa. Dan Roh Kudus itu juga memberikan kehidupan bagi tubuh kita. Ini pekerjaan Roh Kudus bagi pribadi orang yang percaya pada Yesus. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Saya baca bagi kita semuanya. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu, ada 6. Hari ini kita pelajari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Apakah saudara rindu semua ini jadi dalam hidup kita? Apakah ini saudara rindukan jadi dalam hidup saudara? Mari rindulah dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup, di dalam orang beriman untuk pelayanan. Ya, jadi dalam pelayanan orang-orang percaya, Roh Kudus diberikan dan itu tinggal dalam hidup orang-orang percaya. Dan Allah juga memberikan dan mengisi, membaptiskan orang-orang beriman itu dengan Roh Kudus agar memperoleh atau mempunyai kekuatan untuk melayani dan memuliakan Allah di dunia ini. Yang pertama, apa yang jadi dalam pelayanan orang-orang yang beriman? Roh Kudus memberikan kuasa dan keberanian untuk bersaksi. Jadi Roh Kudus dalam hidup pelayanan orang-orang percaya memberikan kuasa dan keberanian untuk bersaksi. Kalau selama ini kita takut untuk bersaksi, ayo rindulah dipenuhi Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus menguasai hidup saudara, sehingga saudara beroleh keberanian untuk bersaksi. Amin. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi 2 hal
dikerjakan Roh Kudus dalam pelayanan orang-orang percaya. Pertama, memberi kuasa. Yang kedua, memberikan keberanian untuk bersaksi. Jadi penginjilan kita, kesaksian kita tidak biasa-biasa saja, penuh dengan kuasa. Amin. Saya percaya kalau kita selama ini masih ragu-ragu, nanti aku ditolak, biarlah lewat. Ya, saudaraku, firman Tuhan ini semuanya kita rindu dipenuhi Roh Kudus dan kita mendapatkan keberanian untuk bersaksi. Amin. Yang kedua, apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam pelayanan orang-orang yang percaya? Ia memberikan karunia-karunia supranatural. Ada karunia iman, ada karunia mengadakan tanda mujizat, ada karunia kesembuhan, ada karunia, saudaraku, mahrifat. Ya, saudaraku, ada 9 karunia tersebut. Saudara, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan semuanya itu untuk pelayanan. Bukan supaya nama saudara atau saudara semakin hebat, bukan. Tetapi supaya orang lebih mengenal Yesus Tuhan hidup. Yesus Tuhan berkuasa. Amin. Kalau terjadi kesembuhan, karunia, mujizat dalam pelayanan saudara, nggak perlu disombongkan. Karena itu perbuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang melakukannya. Amin. Dan juga Roh Kudus, ya, berada dalam pelayanan orang-orang percaya. Ia bersaksi bahwa Yesus hidup. Yesus hidup. Dalam Kisah pasal 5. Saya bacakan bagi kita semuanya. Biar kita merindukan. Amin. Kepenuhan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu, sejak kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Roh Kudus sudah diam dalam kita. Sudah ada di dalam kita. Tapi kita perlu sama seperti murid-murid menantikan janji Tuhan. Yaitu kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Dibaptiskan dengan Roh Kudus. Saudara yang sudah dibaptiskan Roh Kudus, ayo penuhlah terus dengan Roh Kudus. Biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah 5 ayat 30 sampai 32. Apa kata firman Tuhan ini? Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita menyaksikan bahwa Yesus hidup. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, kita biarkan Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya. Dan Roh Kudus dalam pelayanan orang percaya, Ia memberikan pengertian yang segar akan firman Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Apa dikatakan firman Tuhan ini? Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memberikan pengertian yang segar akan firman Tuhan. Jadi mari kita merindukan Roh Kudus memenuhi kita. Dan Roh Kudus memenuhi roh kita dengan penyembahan yang benar kepada Allah. Sehingga mulut kita penuh dengan penyembahan. Hati kita penuh dengan puji-pujian kepadanya. Amin. Wow, sampai mungkin ada di antara kita bisa mengulis lagu baru. Ya, sebagai pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena Dia memenuhi hati kita dengan penyembahan yang benar. Dan Roh Kudus yang berdiam dalam hidup orang benar dalam pelayanan, yaitu untuk memuliakan Yesus. Semua apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana
supaya kita dibaptiskan dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin agar Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam kita, karena kita adalah orang beriman kepada Yesus, memenuhi kita dengan limpahnya. Sudah tinggal dalam kita. Tuhan Yesus mau memenuhikan kita dengan limpahnya, sehingga Roh Kudus itu melingkupi kita sepenuhnya, menguasai kita, sehingga kita selalu menang dan mengalahkan kehendak daging kita. Dan selalu setiap langkah kita Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun, karena Roh Kudus yang memenuhkan kita. Dan itu diberikannya dengan limpah, agar kita beroleh kekuatan untuk melayani Dia. Amin. Kita lihat sebentar Efesus pasal 5 ayat 18. Ini kerinduan Tuhan Yesus bagi kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Dikatakan firman Tuhan ini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Rohnya huruf besar, maksudnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah pemberian yang dijanjikan oleh Allah. Untuk itu bagaimana kita untuk menerimanya? Minta. Amin. Minta. Roh Kudus penuhkan aku, Tuhan Yesus baptiskan aku. Minta. Dalam Matius pasal 11, apa dikatakan Tuhan Yesus? Kalau kita minta, saya baca bagi kita semuanya. Ayat 13 mulai. 9 saya mulai. Dikatakan, jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Maaf saya, Matius saya baca, Lukas. Ya, karena ini soal meminta kepada Tuhan. Lukas pasal 11. Ya. Ayat yang ke-9 mulai. Dikatakan di sini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Perhatikan ayat 11 Bapak Ibu. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi mari minta. Bagaimana kita menerimanya? Mulailah memuji Allah. Dan mari terima dengan iman. Sama seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid dalam Lukas pasal 24. Sesudah mereka diberkati, mereka pulang ke Yerusalem. Dan mereka berkumpul di bait Allah dan memuliakan Tuhan sampai Roh Kudus dicurahkan. Amin. Jangan tutup mulut. Muliakan Tuhan. Agungkan Tuhan. Yesus, aku cinta padamu, rindu aku Roh Kudus. Penuhkan aku Tuhan Yesus, baptiskan aku. Ku sembah kau, ku agungkan engkau. Dan biarkan Roh Kudus menguasai lidah saudara. Amin. Bapak Ibu, dan kita dapat berbicara dengan bahasa supranatural. Berbahasa lidah seperti apa yang
berikan Roh Kudus kepada kita. Gak perlu niru kiri kanan saudara. Karena Roh Kudus itu bukan ditiru-tiru, tetapi itu pemberian Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kalau ada di antara kita dikaruniakan Tuhan untuk menafsirkan bahasa roh yang dibicarakan oleh kiri kanan saudara, silahkan. Saya baca di Alkitab, memang dalam Kisah pasal 2, jelas semua orang yang berkumpul di Yerusalem itu mendengar orang-orang yang berbahasa roh itu berbicara seperti bahasa daerah mereka. Berbicara tentang bahasa bangsa di mana mereka ada. Tetapi dalam beberapa kejadian yang lain, dikala Petrus khotbah di rumah Kornelius, Roh Kudus turun dan semua mereka penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada dituliskan Petrus mengerti bahasa mereka. Tetapi jelas Alkitab menuliskan mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dikala Paulus juga melayani, dia menumpangkan tangan, orang-orang yang dilayaninya penuh dengan Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Saudaraku, jangan malu berbahasa roh. Amin. Karena itu salah satu tanda bagi orang yang penuh Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi bagi orang yang menerima baptisan Roh Kudus? Mereka memiliki keyakinan yang kokoh akan keselamatan jiwanya. Amin. Dan dalam hidup mereka akan nyata karunia-karunia Roh Kudus. Dan memiliki persekutuan yang intim, yang manis dengan Tuhan. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus suka melayani Tuhan, suka memberitakan Injil, suka bersaksi. Amin. Biarlah kita semuanya rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan apa yang dilakukan Roh Kudus dalam pribadi kita. Dan apa yang dilakukan Roh Kudus dalam pelayanan kita. Kita tidak sanggup hidup kudus tanpa Roh Kudus. Dan kita tidak sanggup melayani Tuhan yang kudus, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa tanpa Roh Kudus. Biarlah kita merindukan Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam memperingati pencurahan Roh Kudus ini, kita bukan hanya memperingati saja, tetapi kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami jamahan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus membuka hatiku.
kita rindukan Roh Kudus. Sekali lagi katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Lembut kau baris, kau lemah hiburku, penolongku diutus pada hatiku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu ya. Jamalah saya, penuhi saya. Jamalah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah. Buka hati untuk Roh Kudus. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu ya. Jamalah saya, penuhi saya. Jamalah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha. Jamalah saya, penuhi saya. Jamalah saya, penuhi saya dengan kuasa. Oh, jamalah saya, penuhi saya. Jamalah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami rindu Roh Kudus, kami haus akan Kau. Penuhi hati kami Tuhan. Ubah hati kami. Nyalakan api Roh-Mu. Pulihkan kami. Pulihkan kami. Mengalir, 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 mengalir. Siapa hati yang berhaus, jamah siapa, jamah lupakan setiap hati.
Kami samakan oh Tuhan Yesus, baptiskan kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, hari kita merindukan Roh Kudus. Kami rindu kepada kami rindu Roh Kudus. Kami haus akan sekali lagi dengan hati yang berhaus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan kami, pulihkan setiap hati Tuhan, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara yang rindu lebih penuh lagi dengan Roh Kudus, saya mau ngajak saudara maju ke depan. Buka hatimu, angkat tanganmu, dan nyanyikan nyanyian ini, dan rindulah. Roh Kudus akan menjamahmu, Roh Kudus akan mengubahkanmu, Roh Kudus akan membaharui. Mari angkat tanganmu, mari datang ke depan. Siapa yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Mungkin saudara selama ini sudah mengalami jamahan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi akhir-akhir ini mulai pudar. Saudara yang rindu, mari maju ke depan. Atau saudara rindu, angkat tangan saudara di tempat duduk saudara. Biarkan Roh Kudus menguasai saudara. Biarkan Roh Kudus memenuhkan saudara. Biarkan Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, hauslah. Biarkan Roh Kudus ambil alih hidupmu. Oh ya dalabasa kalabasya dalabala-bala-bala-bala-basa. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Sekali lagi sama-sama.
Hanya Kau yang mampu, hanya Kau yang bisa insafkan yang berdosa. Bebas dari kepahitan, bebas dari kebencian. Roh Kudus, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenapi janji-Mu. Engkau berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, melimpah dalam kami Tuhan. Dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau penuh senantiasa dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mematikan seluruh perbuatan daging Tuhan. Dan kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, dan menjadi saksi-Mu yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami terus, mengajar-ajari kami terus, dan kami terus menyadari Engkau dalam hidup kami. Syukur Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Teruslah penuh dengan Roh Kudus.